Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Imam dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan judul Permasalahan Sistem Pendidikan dan Solusinya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Kurnia Iyas Martina dengan NIM 71014210069. Yang kedua ada Tegar Haryadi Upoyo dengan NIM 71014210072. Yang ketiga ada Eka Wahyu Wijaya dengan NIM 71014210073. Yang keempat ada Saifatul Khairiyah dengan NIM 71014210075. Yang kelima ada Putri Yuliasari dengan NIM 71014210077. Yang keenam ada Tia Yufada Agustin dengan NIM 71014210079. Yang ketujuh ada Silvaska dengan NIM 71014210080. Dan yang terakhir yaitu ada Salma Febtiara Putri dengan NIM 71014210081. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Kurnia. Baik, yang pertama yaitu kondisi pendidikan di Indonesia. Menurut hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA, Program for International Student Assessment, pada tahun 2019 lalu, Indonesia menempati posisi yang rendah, yakni ke-74 dari 79 negara lainnya dalam survei. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini merupakan kondisi yang sangatlah memprihatinkan. Tentu sangat disayangkan dengan sumber daya manusia yang cukup banyak, seharusnya pendidikan bisa meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Namun nyatanya tidak seperti itu. Dengan kondisi kualitas pendidikan Indonesia yang terbilang sangat kurang dibandingkan negara-negara lain di dunia, banyak yang menjadi faktor penghambat. Kemajuan pendidikan di Indonesia, menurut Kurniawan, faktor yang menjadi penentu keberhasilan suatu sistem pendidikan juga dikarenakan oleh peserta didiknya, peran seorang guru, kondisi ekonomi, sarana-prasarana, lingkungan, serta masih banyak faktor yang lainnya. Saat ini, Indonesia sedang berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan menerapkan kurikulum 2013. Penerapan kurikulum 2013 ini diharapkan dapat menjadi kesempatan yang bagus untuk Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikannya dan meningkatkan daya saing agar setara dengan negara-negara lain. Oke, saya Tegar Haryadi Upoyo dengan NIM 71014210072. Sekarang saya akan memberikan materi tentang kunci suksesnya mutu pendidikan. Kunci suksesnya mutu pendidikan yang pertama, mutu keimanan, ketakwaan, akhlak, dan kepribadian. Yang kedua, kompetensi intelektual, estetik, psikomotorik, kinestik, vokasional, serta kompetensi kemanapun lainnya, sesuai dengan bakat, potensi, dan minat masing-masing. Muatan dan tingkat kecanggihan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mewarnai dan memfasilitasi kehidupan. Yang keempat, kreativitas dan inovasi dalam menjalani kehidupan. Dan yang terakhir, itu ada tingkat kemandirian dan daya saing. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Kemudian asal permasalahan pendidikan. Yang pertama, rendahnya sarana fisik. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru. Yang keempat, rendahnya prestasi siswa. Yang kelima, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Yang keenam, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, mahalnya biaya pendidikan. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Pada kebijakan pemerintah sendiri, adapun penyebab permasalahan pada pendidikan, seperti kurikulum dan anggaran yang kurang memadai. Pada anggaran berupa sarana prasarana, beasiswa, dan kesejahteraan guru. Tetapi pemerintah memiliki peran dalam mengatasi hal tersebut untuk tujuan dalam jangka panjang, yaitu dengan mengupayakan kebijakan yang memperkuat sumber daya tenaga kependidikan melalui cara memperkuat pada sistem pendidikan dan tenaga kependidikan itu sendiri yang memiliki keahlian.
Selanjutnya, sistem pendidikan. Sistem pendidikan merupakan suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 jalur utama, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal yaitu seperti sekolah-sekolah pada umumnya, pendidikan non-formal yaitu seperti TPA yang berada di masjid, dan sekolah minggu yang berada di gereja. Sedangkan pendidikan informal yaitu pendidikan yang berasal dari keluarga atau lingkungan sekitarnya. Pendidikan juga dibagi menjadi 4 jenjang. Yang pertama yaitu anak usia dini saat PAUD atau taman kanak-kanak. Yang kedua pendidikan dasar saat SD dan SMP. Yang ketiga pendidikan menengah saat SMA. Dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Praktisipasi. 1. Praktisi atau dosen. Praktisi adalah seorang yang berpengalaman di bidangnya atau seseorang yang membidangi sesuatu. Seorang praktisi bisa saja memberikan sebuah saran atau masukan untuk orang lain tentang bidang yang ia kuasai berdasarkan pengalamannya saat menjalani bidang tersebut. 2. Guru. Guru dalam mengatur segala hal selama proses pembelajaran berlangsung. Beberapa hal yang biasanya dilakukan seperti bertindak sebagai pemimpin, menciptakan situasi yang mendukung, merangsang, menggerakkan, dan juga mengarahkan proses pembelajaran dan lainnya. 3. Orang tua. Orang tua mendukung dan memastikan anaknya menerima dan menjalani pendidikan yang berkualitas. 4. Siswa. Siswa berarti keikutsertaan siswa dalam suatu kegiatan yang ditunjukkan dengan perilaku fisik dan psikisnya. Belajar yang optimal akan terjadi bila siswa berpartisipasi secara tanggung jawab dalam proses pembelajar. 5. Praktisi masyarakat. Dalam pendidikan, ia mengawasi perkembangan pribadi dan proses belajar putra-putrinya di rumah dan bila perlu memberi laporan dan konsultasi dengan pihak sekolah. Yang selanjutnya yaitu solusi untuk menangani permasalahan yang terjadi pada sistem pendidikan. Yang pertama yaitu ada solusi mikro atau awal, atau solusi yang paling bawah terlebih dahulu, tingkat paling bawah. Nah, menurut solusi mikro ini, permasalahan bisa diselesaikan di sekolah. Nah, jika berkaitan dengan pembelajaran, jika ada permasalahan, maka bisa diselesaikan dengan kepala sekolah dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan pada guru dalam melakukan pembelajaran di sekolahnya. Solusi makro, permasalahan bisa diselesaikan melalui Kemendikbud. Bisa diselesaikan dengan cara setiap 1 tahun sekali dengan mengundang atau melaksanakan seminar untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada solusi meso atau menengah. Permasalahan bisa diselesaikan di Dinas Pendidikan. Meso merupakan salah satu dari pengelompokan konsep sosiologi bersama dengan makro dan mikro. Menurut Du Bois dan Mili 2014-2009, pekerjaan sosial pada daerah meso mencakup hubungan anggota formal dan organisasi yang kompleks. Faktor-faktor dari kelompok dan organisasi antara lain fungsi, struktur, peran, pola pengambil keputusan, dan gaya pengaruh interaksi bagi proses perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami dari kelompok 4. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.